Baik, perkenalkan nama saya Tri Sofania Lindsay dengan NIM 23060032 dari program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, bab 7 yaitu tentang pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Dari buku makroekonomi Menkyu dengan mata kuliah yaitu Teori Ekonomi Makro 2, kode sesi 2025 2060054 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satianto SEME. Baik, di sini saya telah membuat PPT dari bahan materi bab 7 dari buku makroekonomi Menkyu. Di sini saya sudah membuat materi semuanya sampai akhir. Baik, di bab 7 ini terdapat 4 submateri. Yang pertama yaitu akumulasi modal. Di akumulasi modal ini terdapat materi yaitu penawaran dan permintaan terhadap barang, penawaran barang dan fungsi produksi, permintaan barang dan fungsi konsumsi, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Lanjut mendekati kondisi mapan sebuah contoh numerik dan bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Lanjut pada materi yang kedua yaitu tingkat eh, modal kaidah EMAS. Pada materinya itu membandingkan kondisi mapan, mencari kondisi mapan kaidah emas, sebuah contoh numerik, transisi menuju kondisi mapan kaidah emas, lanjut memulai dengan terlalu banyak modal, dan memulai dengan terlalu sedikit modal. Baik, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan populasi. Pada pertumbuhan populasi ini terdapat materi yaitu kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, dampak pertumbuhan populasi, eh, pandangan alternatif pertumbuhan populasi, model Malthusian, dan model Kramerian. Lanjut, diakhiri pada materi yang keempat, yaitu diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum saya eh, lebih dalam mengenai materi pada bab 7 ini, terdapat pendahuluan. Yaitu bab ini membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan standar hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produk domestik bruto eh, atau yang disebut dengan PDP, real per kapita, yang menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk. Data menunjukkan bahwa PDP real per kapita di berbagai negara seperti Amerika Serikat meningkat pesat sejak tahun 1950. Namun terdapat perbedaan besar tingkat pendapatan antar negara. Perbedaan pendapatan antar negara dan pertumbuhan dari waktu ke waktu dijelaskan melalui faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Akumulasi modal atau peningkatan jumlah modal seperti mesin, peralatan dan infrastruktur, serta pertumbuhan populasi mempengaruhi kapasitas produksi suatu negara. Dan bab ini memperkenalkan model pertumbuhan Solo untuk menjelaskan bagaimana tabungan, investasi, dan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Analisis ini membantu memahami mengapa sebagian negara tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Baik, pada materi pertama, yaitu tentang akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi
berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah serap. Kemudian kita ubah asumsi-asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja di bagian akhir bab ini dan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. Baik, lanjut. Penawaran barang dan fungsi produksi. Pada bagian ini menjelaskan barang dalam model pertemuan Solo yang didasarkan pada fungsi produksi yaitu Y sama dengan F K, L, di mana output ditentukan oleh modal yaitu K, dan tenaga kerja yaitu L. Model Solo mengasumsikan adanya skala hasil konstan atau constant return to scale. Artinya jika modal dan tenaga kerja ditingkatkan secara proporsional, maka output juga meningkat dalam proporsi yang sama. Dengan asumsi ini, analisis dapat difokuskan pada variabel pekerja dengan membagi seluruh variabel dengan jumlah tenaga kerja, atau L yang diperoleh Y sama dengan Y per L, yaitu output per pekerja, K sama dengan K per L, yaitu modal per pekerja. Sehingga fungsi produksi dapat ditulis sebagai, artinya output per pekerja bergantung pada modal per pekerja. Selain itu, tambahan modal menghasilkan tambahan output, tetapi mengikuti hukum hasil yang semakin menurun yang disebut dengan diminishing returns, di mana setiap tambahan modal dapat memberikan kenaikan output yang semakin kecil. Pada gambar di sini, menjelaskan bahwa kemiringan fungsi produksi menunjukkan produk marginal modal atau MPK, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit modal. Secara matematis, MPK ditulis sebagai yaitu MPK sama dengan F atau K ditambah 1 dikurang F K. Ketika jumlah modal per pekerja meningkat, kurva produksi menjadi semakin datar. Hal ini menunjukkan adanya produk marginal yang semakin menurun atau diminishing marginal returns. Artinya, jika modal pekerja masih rendah, tambahan satu unit modal akan menghasilkan tambahan output yang besar. Jika modal per pekerja sudah tinggi, tambahan satu unit modal hanya akan menambah output dalam jumlah kecil. Kesimpulannya, semakin banyak modal yang dimiliki pekerja, tambahan modal tetap meningkatkan produksi, tapi dengan tambahan yang semakin kecil. Lanjut, pada materi selanjutnya yaitu tentang permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Bagian ini menjelaskan permintaan terhadap barang dalam model Solo yang terdiri dari konsumsi dan investasi. Dalam bentuk per pekerja, identitas pendapatan nasional
dituliskan sebagai yaitu Y sama dengan C ditambah I. Model ini mengasumsikan perekonomian tertutup dan tanpa peran pemerintah, sehingga output hanya digunakan untuk konsumsi dan investasi. Diasumsikan bahwa masyarakat menabung sebagian tetap dari pendapatan yaitu sebesar S dan mengonsumsi sisanya sebesar 1 dikurang S. Fungsi konsumsi dituliskan sebagai C sama dengan buka kurung 1 kurang S tutup kurung Y dengan mensubstitusikan ke dalam identitas pendapatan nasional diperoleh yaitu I sama dengan SY. Artinya, investasi sama dengan tabungan dan besarnya investasi ditentukan oleh tingkat tabungan yaitu S. Jadi, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin besar bagian output yang dialokasikan untuk investasi dan akumulasi modal. Baik, materi selanjutnya itu tentang pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal merupakan faktor penting yang menentukan tingkat output perekonomian. Modal dapat berubah dari waktu ke waktu, dan perubahan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada dua kekuatan utama yang memengaruhi modal. Yang pertama yaitu investasi. Investasi dapat menambah persediaan modal. Yang kedua yaitu depresiasi atau penyusutan, yaitu mengurangi persediaan modal. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, investasi per pekerja I sama dengan SY, yang sebelumnya ini I sama dengan SY, dengan substitusi fungsi produksi Y. Kita dapat menunjukkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, yaitu I sama dengan S, F, buka kurung, K, tutup kurung. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru yaitu I. Di sini terdapat materi yaitu tentang output, konsumsi, dan investasi. Di sini terdapat kurva. Kurva pada gambar 72 ini yaitu menjelaskan hubungan antara modal per pekerja atau yang disebut dengan K dengan output per pekerja yang disebut dengan Y, serta bagaimana output tersebut dibagi menjadi konsumsi dan investasi. Dengan memperlihatkan bahwa tingkat tabungan menentukan bagaimana output dialokasikan antara konsumsi dan investasi. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin besar investasi dan semakin kecil pula konsumsi pada setiap tingkat modal per pekerja. Di sini, tingkat tabungan S itu menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal atau K, output adalah FK. Output ini FK, investasi yaitu SFK. Dan konsumsinya yaitu FK dikurang SFK. Baik, selanjutnya yaitu tentang depresiasi. Di sini juga terdapat kurva pada gambar 73 ini. Pada kurva ini menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi bergantung pada persediaan modal. Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini, yaitu perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurang depresiasi.
Nah, juga lambangnya itu delta K sama dengan I dikurang delta K. Di mana delta K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan SFK. Kita bisa menulisnya sebagai eh, delta K, delta K sama dengan SFK dikurang delta K. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kondisi mapan, K aksen. Pada di sini juga terdapat gambar yaitu tentang kurva. Pada kurva ini memperlihatkan komponen dari persamaan ini, investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar jumlah output dan investasi. Namun, semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 74 ini, kurva ini, ada persediaan modal ke aksen. Ini ke aksen yang di tengah ini, di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi di dalamnya secara seimbang. Yaitu pada K aksen ini, delta K itu sama dengan 0, sehingga persediaan modal K dan output FK dalam kondisi mapan sepanjang waktu atau tidak tumbuh atau menyusut. Karena itu, kita dapat menyebut K aksen itu sebagai tingkat modal pada kondisi mapan atau steady state level of capital. Baik, materi selanjutnya itu tentang bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, di sini juga terdapat kurva pada gambar 75 ini. Baik, saya akan menjelaskannya. Pada gambar 75 ini, kurva ini menunjukkan perekonomian diasumsikan dimulai dalam kondisi mapan dengan tingkat tabungan S1 dan persediaan modal yaitu K1. Ketika ketika tingkat tingkat ketika tingkat tabungan dalam perekonomian meningkat dari S1 ke S2 ini, maka kurva investasi SFK itu bergeser ke atas. Pada kondisi mapan awal dengan persediaan modal K1 aksen, investasi awalnya itu seimbang dengan depresiasi. Setelah peningkatan tabungan, investasi itu menjadi lebih tinggi daripada depresiasi. Sehingga persediaan modal akan terus naik sehingga mencapai kondisi mapan baru dengan persediaan modal kedua aksen. Dengan model Solo yaitu menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan itu rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Baik, selanjutnya pada materi yang kedua, yaitu tentang tingkat modal kaidah emas. Model Solo digunakan untuk eh,
menggaji. Bagaimana tingkat tabungan dan investasi itu menentukan modal serta pendapatan pada kondisi mapan. Analisis menunjukkan tabungan yang lebih tinggi bisa meningkatkan pendapatan, namun tabungan 100% tidak ideal karena tidak ada bagian untuk konsumsi. Oleh karena itu, perlu dibahas apakah ada jumlah akumulasi modal optimal yang mendukung kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, akan dijelaskan teori yang menjadi dasar kebijakan pemerintah terkait tingkat tabungan sebelum membahas bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi negara. Baik, pada materinya itu tentang membandingkan kondisi mapan. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut nilai kondisi mapan, yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai identitas perhitungan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Dan mengubahnya menjadi C sama dengan Y dikurang I. Bersamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F K aksen, di mana K aksen itu adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi DK aksen. Mensubstitusi F K aksen untuk Y dan DK aksen untuk I. Konsumsi dia pekerja pada kondisi mapan yaitu C aksen sama dengan F K aksen dikurang DK aksen. Baik, pada materi selanjutnya itu tentang konsumsi pada kondisi mapan. C aksen sama dengan F K aksen dikurang DK aksen. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek perlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Nah, pada gambar 77 ini terdapat kurva. Terdapat kurva. Nah, kurva ini menunjukkan output pada kondisi mapan dan depresiasi pada kondisi mapan sebagai fungsi dari persediaan modal kondisi mapan. Konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output dan depresiasi. Gambar ini, kurva ini menunjukkan bahwa ada satu tingkat persediaan modal tingkat kaidah emas, kaksen emas yang memaksimalkan konsumsi. Kita juga buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis DK aksen adalah D, karena dua kemiringan ini sama pada K aksen emas. Kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan, yaitu MPK sama dengan D. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Baik, pada selanjutnya
Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan populasi. Model Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu tingkat tabungan tidak menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solo untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan, yaitu N. Lanjut, materi selanjutnya itu tentang kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Sebelumnya, investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi menurunkannya. Namun, kini pertumbuhan jumlah pekerja juga menyebabkan modal per pekerja turun dengan K sama dengan K per L, yaitu modal per pekerja, dan Y sama dengan Y per L, yaitu output per pekerja. Perubahan persediaan modal per pekerja dirumuskan sebagai delta K sama dengan I dikurang delta ditambah N, K, yang menunjukkan pengaruh investasi itu yaitu I, depresiasi itu delta kecil, dan pertumbuhan populasi yaitu N terhadap modal per pekerja. Simbolnya itu delta ditambah N, K. Adalah investasi pulang pokok, yaitu jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga modal per pekerja tetap konstan, yaitu meliputi penggantian modal yang terdepresiasi dan penyediaan modal untuk pekerja baru. Persamaan juga dapat dituliskan sebagai yaitu delta K sama dengan YK dikurang delta ditambah NK dengan mengganti I dengan YK. Baik, di sini untuk melihat apa yang menentukan tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan, kita gunakan gambar 7.11 yang memperluas dari analisis dari gambar 7.4 untuk mencakup dampak pertumbuhan populasi. Nah, pada gambar 7.11 ini ada kurva. Perekonomian akan berada dalam kondisi mapan jika modal per pekerja K tidak berubah seperti sebelumnya. Kita tentukan nilai kondisi mapan untuk K sebagai K aksen di sini. Jika K itu lebih kecil daripada K aksen, maka investasi lebih besar daripada investasi pulang pokok, sehingga K naik. Jika K lebih besar dari K aksen, maka investasi itu lebih kecil daripada investasi pulang pokok sehingga K turun. Dalam kondisi mapan, dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi, yaitu K aksen delta K sama dengan 0 dan I aksen sama dengan eh, delta K aksen ditambah NK aksen. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan. Investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu, yaitu delta K aksen, akan mengganti modal yang terdepresiasi dan sisanya NK aksen, memberi modal untuk para pekerja baru. Baik, eh, selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan model Solo dalam tiga cara. Yang pertama menjelaskan pertumbuhan output total jika output jika total output jika populasi tumbuh sebesar N, maka jumlah pekerja bertambah. Agar modal per pekerja tetap konstan, modal total juga harus tumbuh sebesar N. Artinya,
Agar eh, agar Agar modal para pekerja tetap konstan, modal juga harus tumbuh sebesar N. Akibatnya output para pekerja tetap konstan dalam kondisi mapan atau steady state, tetapi output total tetap tumbuh karena jumlah para pekerja bertambah. Kedua, menjelaskan perbedaan tingkat pendapatan antar negara. Jika tingkat pertumbuhan populasi meningkat, modal para pekerja ke aksen menurun. Output Output per pekerja asing juga menurun, artinya negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi cenderung memiliki GDP per kapita lebih rendah. Namun, seperti tingkat tabungan, pertumbuhan populasi mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita, tetapi tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan per kapita dalam kondisi mapan. Ketiga, itu mempengaruhi konsumsi atau kaidah emas. Konsumsi per pekerja, C sama dengan Y dikurang I, dalam kondisi mapan, outputnya itu F ke aksen, investasi sama dengan delta ditambah N ke aksen, sehingga konsumsi kondisi mapan artinya semakin tinggi pertumbuhan populasi atau N, semakin besar investasi yang dibutuhkan hanya untuk menjaga modal per pekerja tetap, sehingga konsumsi per pekerja menjadi lebih kecil. Baik, di kurva ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan dari K1 aksen ke K2 aksen karena K aksen itu lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi model Solo itu memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Baik, pada poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat daripada akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya itu, meskipun tingkat tabungan tinggi, menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi. Tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Bab ini membangun model pertumbuhan Solo yang menjelaskan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal serta pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Model ini mampu menjelaskan berbagai fenomena pertumbuhan aktual seperti pertumbuhan pesat Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua, perbedaan kekayaan antara negara dengan tingkat tabungan dan investasi tinggi dengan rendah, serta mengapa negara dengan pertumbuhan populasi tinggi lebih miskin. Namun, model Solo tidak dapat menjelaskan pertumbuhan standar kehidupan yang terus-menerus, karena output per pekerja berhenti bertambah setelah mencapai kondisi mapan. Untuk menjelaskan hal ini perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model yang nantinya akan dibahas pada bab berikutnya. Baik, dari materi kesimpulan ini maka berakhir pula presentasi saya. Baik, di sini saya sudah menjelaskan bab 7 dari buku makroekonomi Menkyu. Baik, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.